Bagaimana dia akan mendapatkan salah satu di antara daunnya ilmu. Bagaimana dia akan merasakan bagaimana manisnya ilmu di saat kemudian dia tidak memiliki adab terhadap gurunya dalam bab masalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah adab, ya, atau adab adalah kajian yang sangat penting bagi kita, wabil khusus bagi kita yang sedang talabul ilmi. Maka ada hak dan kewajiban yang harus kita miliki dan kita tunaikan dalam hal ini, ya, dalam kepada guru, kepada muallim. Salah satu adanya cara berbicara, ya, cara berbicara dengan guru. Ini salah satu di antara adab yang sangat penting. Ya, bahkan salah satu di antara perkataan para ulama salaf dulu yang sampai dengan tegas mereka mengatakan kepada guru bagaimana sikap kita dalam bicara. Ya. Man qala li shaykhihi, ya, barang siapa yang mengatakan kepada gurunya, ya, lima kalimat lima, ya, mengapa misalnya gitu, ya. Lam yuflih abada. Jadi kalau ada seorang murid tiba-tiba dia menanyakan atau berkata kepada gurunya, mengapa gitu, ya. Ya, kenapa guru? Ada apa guru? Ya, dengan kemudian nada yang tinggi. Maka kata para ulama salaf dulu mengatakan lam yuflih abada. Seorang murid seperti ini tidak akan berkah, tidak akan manfaat, tidak akan kemudian untung, tidak akan mendapatkan kebaikan. Bayangkan jemaah sekalian rahimakumullah. Begitu istimewanya, ya, seorang murid kepada gurunya dan sebaliknya. Ketika kemudian seorang murid itu salah dalam berbicara kepada gurunya, ya, wong kalimat lima aja itu bisa menyebabkan, kata para ulama salaf dulu, lam yuflih abada. Dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, terus gimana kalau kemudian adanya seorang murid, ya, kepada gurunya, kadang-kadang kalimatnya bukan cuma kemudian lima, tetapi kadang-kadang menentang, ya. Kemudian tidak mentaati, bahkan kemudian lebih kepada apa, ya, jidal yang dia sifatnya adalah memang menunjukkan kalau dia lebih pintar misalnya. Wallahu musta'an jemaah. Ya. Apalagi kita diberi para ulama dulu. Apalagi kita diberi dengan orang-orang yang berilmu dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in, di zaman a'immah, ya. Sampai-sampai kemudian para ulama memberikan sebuah catatan, jangan pernah mengatakan kepada gurumu dengan kalimat lima. Mengapa? Ya, karena ini bisa membuat tidak berkahnya ilmu yang kita punya. Kalau kemudian hari ini, masya Allah wa barakallah, ya, wa na'udzubillah min dzalik, banyaknya kemudian murid, ya, atau mungkin santri atau pelajar yang terkadang dia berani dengan gurunya, berani mukul, na'udzubillah, berani mengatakan kalimat-kalimat yang jelek kepada gurunya, berani kemudian juga mengucapkan kalimat-kalimat yang merendahkan gurunya, bahkan menjatuhkan kehormatan gurunya. Gimana dia akan dapat keberkahan? Bagaimana dia akan mendapatkan salah satu di antara daunnya ilmu? Bagaimana dia akan merasakan bagaimana manisnya ilmu di saat kemudian dia tidak memiliki adab terhadap gurunya dalam bab masalah lisan? Ya, maka perhatikanlah jemaah sekalian, guru-guru kita, ya, para ulama-ulama kita dulu ketika mereka belajar, mereka banyak yasqut. Contoh Imam Bukhari, ya, rahimahullah taala. Beliau ketika mendatangi halaqah ilmu, maka beliau itu kemudian sampai sembunyi. Ya, salah satunya karena posisi beliau pakaiannya yang tidak rapi. Akhirnya beliau tidak berani untuk masuk ke halaqah ilmu. Beliau pilih kemudian berada di sebelah mana? Kiri, ya, sebelah kanan tiang, yang kemudian kata teman-temannya, ya, di mana ini Bukhari? Tiba-tiba kemudian dilihat di sana ada Imam Bukhari yang kemudian tidak berani masuk dan tidak berani berbicara apa-apa. Ya, sangat menjaga bagaimana kemudian bicaranya beliau, ya, terhadap gurunya. Maka keberkahan ilmu bisa kita katakan bahwa hari ini kenapa ilmu itu kemudian tidak sampai ke diri kita jemaah? Banyak orang belajar di pesantren, banyak orang yang belajar kemudian di sebuah tempat yang memang di situ ada halaqah ilmu din. Tetapi kenapa rasanya tidak sampai, daunnya tidak dapat, feel-nya tidak sampai? Mungkin barangkali salah satu di antara faktornya murid tersebut, ya, terhadap gurunya, terhadap ustadznya, terhadap kiainya, ucapan-ucapannya mungkin suka menyinggung, ucapannya suka menyakiti, ucapannya suka menzalimi. Maka waspada. Keberkahan ilmu itu sejalan dengan bagaimana adab kita terhadap guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.